Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Di video ini saya akan memberikan tutorial kepada Anda bagaimana nanti Anda bisa melakukan hipnotis panggung atau stage hipnotis. Jika Anda sudah belajar dan mempraktekannya untuk menghibur teman-teman, atau memang Anda punya event, Anda bisa menggunakan cara ini. Maka Anda bisa menyimak baik-baik video ini, ikuti dari awal sampai selesai, agar ini sangat membantu Anda, khususnya buat Anda yang sudah belajar dan ingin segera mempraktekkan apa yang sudah Anda dapatkan. Stage hipnosis atau stage hipnosis atau hipnotis panggung ini adalah salah satu cabang dari ilmu hipnosis yang bisa digunakan untuk memberikan hiburan kepada audiens atau penonton. Banyak ragam pertunjukan yang bisa dilakukan di dalam dunia stage hipnosis ini. Nah, di sini saya akan memberikan tips bagi Anda, khusus pemula banget yang baru mulai ingin mempraktekkan ilmunya, sudah mendapatkan pemahamannya, sudah mendapatkan teori dan tekniknya. Anda bisa mempraktekannya dengan memperdalam ilmu ini dengan cara melakukan stage hipnosis. Karena tujuan stage hipnosis ini untuk menghibur audiens atau penonton, maka jangan sampai Anda mengalami yang namanya gagal dalam hipnosis. Untuk mengantisipasinya, Anda harus mempersiapkan benar-benar dengan penuh persiapan yang matang. Persiapan apa saja yang bisa Anda lakukan sebelum melakukan proses stage hipnosis ini? Yang pertama adalah siapkan diri Anda dulu. Siapkan pengetahuan Anda dulu, kira-kira nanti saya akan membuat apa sih? Kira-kira saya akan memberikan sugesti apa yang sekiranya ini sugestinya bisa menghibur penonton tanpa melecehkan spektator atau suyat yang ingin Anda proses hipnosis. Ini sangat penting. Jadi Anda membuat skenario-nya dulu, membuat jalan ceritanya, sehingga penonton ini tidak hanya terhibur oleh penampilan Anda dengan keterampilan Anda ketika menghipnosis, namun juga memberikan jokes, kelucuan yang tidak menyinggung atau mempermalukan spektator. Anda harus tetap mengikuti prosedur dan etikanya ketika Anda melakukan proses hipnosis. Sebelum saya melanjutkan videonya, bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe dulu nanti di sini, dan juga aktifkan loncengnya ya, agar ketika nanti saya memberikan video terbaru, Anda langsung mendapatkan notifikasi. Persiapan yang kedua, sebelum Anda naik ke panggung untuk perform, maka Anda harus menyiapkan kira-kira daftar orang-orang yang ingin Anda hipnosis. Persiapan di sini bukan berarti membuat settingan, artinya orangnya pura-pura terhipnosis, bukan. Karena itu akan sangat fatal jika Anda mempersiapkan tanda kutip fake suyat ya, seolah-olah terhipnosis padahal dia tidak trans. Ini akan sangat fatal sekali, karena sebagus-bagusnya orang berakting tidak akan senatural kalau dia benar-benar kondisi trans. Ini sangat penting, catat ini ya. Karena tujuan Anda selain menghibur juga memperdalam kemampuan Anda. Maka Anda harus benar-benar serius ketika ingin mempraktekkan ilmunya, benar-benar persiapan yang matang, siapkan suyatnya dengan baik. Cara menyiapkan suyat yang baik adalah dengan cara melakukan yang namanya tes sugestibilitas. Misalkan ketika Anda akan naik ke panggung, sebelumnya pilihlah beberapa dari penonton dan lakukan tes sugestinya. Setelah Anda mendapatkan calon suyat yang sudah Anda tes sugesti dan memenuhi syaratnya, yaitu orang yang kategori sugestibilitasnya tinggi atau sugestinya sangat tinggi, karena ini untuk perform yang membuat adegan-adegan yang lucu, maka harus benar-benar dipilih suyat yang sugestinya sangat tinggi. Anda bisa memilih dari beberapa penonton, misalkan 3 atau 4 orang yang kategori sugestinya tinggi, dan nanti ajak penonton tersebut untuk bermain di atas panggung. Setelahnya Anda bisa menambahkan penonton-penonton lain ya, penonton acak, misalkan menjadi 10 orang. Artinya yang 4 orang sudah Anda lakukan tes sugesti dan masuk kategori sugesti tinggi, dan yang 6 orang ini adalah orang yang tidak perlu Anda tes, anggap saja diabaikan. Nah, Anda pilih yang 4 orang ini untuk bermain dengan Anda. Silahkan buat permainan yang benar-benar menghibur, namun tetap mengindahkan yang namanya kode etik. Jangan membuat permainan-permainan yang bisa mempermalukan secara psikis atau mental ya. Jangan sekali-kali mempermalukan dengan ya permainan-permainan atau sugesti yang menurut saya ini sangat-sangat merusak permainan. Contoh yang sederhana, ketika Anda memberikan sugesti yang bisa mempermalukan, Anda mensuges suyat untuk menjadi binatang ya, lalu mempraktekkan adegan binatang, lalu
Ya, dibuat permainan ini kalau di panggung ini sangat tidak baik. Buatlah permainan yang sederhana, yang lucu. Anda bisa mencari referensinya di media YouTube ya, bagaimana orang-orang perform di panggung, dan menurut Anda tepat untuk Anda gunakan ketika Anda praktek di panggung. Dan semoga tips singkat ini bisa membantu Anda untuk meningkatkan kemampuan Anda agar lebih mahir dan lebih jago dan ahli lagi dalam hipnosis. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat dari saya Mas Nuk, salam hipnosa, tetap semangat.